Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah analisis laporan keuangan, kita akan masuk ke dalam pembahasan analisis aktivitas investasi. Jika pada pertemuannya kita bahas tentang pendanaan, maka pada pertemuan ini kita akan membahas aktivitas investasi dan apa saja sih yang berkaitan dengan analisis investasi ini, yaitu submaterinya yaitu kita bahas tentang pengantar aset lancar, persediaan, aset jangka panjang, aset tetap dan sumber dayanya, serta aset tidak berwujud itu apa aja. Jadi kita akan ulas satu persatu. Nah, kita masuk ke dalam pengantar aset lancar. Nah, seperti yang kita ketahui, aset lancar merupakan aset yang bisa diharapkan untuk dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus operasi, tergantung dari mana yang akan menjadi lebih panjang. Nah, biasanya aset lancar ini diurutkan berdasarkan kelikwidannya, misalnya kayak kas kan akan bisa langsung cepat digunakan, kemudian disusun dengan setara kas, kemudian ada persediaan dan seterusnya, itu disusun berdasarkan kelikwidannya. Semakin liquid maka dia akan semakin di atas. Nah, kita masuk ke dalam kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling liquid, yaitu mencakup mata uang yang tersedia, dana pada deposito, cek dan sebagainya. Nah, sedangkan setara kas ini tergolong aset yang sangat lancar, yang mana investasi jangka pendek yang siap kita konversi atau kita cairkan menjadi kas. Nah, contohnya ini seperti surat utang negara. Nah, konsep likuiditas menggambarkan jaminan atas utang. Jadi kita masuk ke yang kedua, yaitu ada piutang. Piutang adalah jumlah yang harus dibayarkan perusahaan yang timbul akibat penjualan produk atau jasa atau dari uang muka peminjaman uang kepada perusahaan lain yang terdiri dari satu, ada piutang usaha, kemudian ada piutang wesel atau wesel tagih. Nah, itu adalah jenis piutang. Kalau piutang usaha yang pasti dia akan timbul karena adanya transaksi jual beli atau penjualan produk atau jasa. Yang kedua yaitu ada wesel tagih atau piutang wesel. Dia itu hutang yang tertulis yang harus dibayarkan. Jadi seperti itu. Nah, penilaian piutang akan dampak pada posisi aset dan arus laba kas perusahaan yang saling berkaitan. Untuk meminimalisir faktor tidak tertagih, nah biasanya kan semua piutang itu tidak semuanya akan lunas atau dicairkan oleh orang yang melakukan piutang ini. Nah, tetapi untuk meminimalisir faktor tidak tertagih, kita sebagai orang yang memberikan piutang, penentuan besarannya piutang ini lebih baik didasarkan dari pengalaman masa lalu. Misalnya kita mau ngasih seorang nih, mau memberikan piutang kepada orang lain. Nah, misalnya kita mau kasih pinjam orang nih uang. Kita mau kasih pinjam uang orang, kita kan lihat-lihat terlebih dahulu nih pengalaman dia di masa lalu. Dia dulu pernah pinjam uang nih sama aku 100.000 nggak dibalikin. Dia mau minjem lagi 500.000, enggak kemarin aja nggak dibalikin. Nah, pasti prinsipnya seperti itu. Jadi mendingan nggak usah dikasih gitu. Jadi ini hal untuk meminimalisir faktor tidak tertagih, nanti nggak dilunasin. Jadi pengalaman di masa lalu itu bisa menjadi alasan kita untuk tidak memberikan piutang. Jadi piutang tidak tertagih kita akan lebih rendah atau kecil dengan menyisihkan piutang yang sesuai dengan kondisi ekonomi, industri, dan debitur saat ini. Nah, perusahaan melaporkan piutang sebesar dengan nilai realisasi neto, yaitu jumlah piutang yang dikurangi dengan penyisihan atas tidak tertagihnya piutang. Nah, jadi kita itu harus ngitung berapa piutang kita itu dengan melaporkannya itu dengan mengurangi jumlah piutang itu dengan penyisihan yang tidak tertagih piutang. Sekuritas piutang yaitu perusahaan menjual semua atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiga yang biasanya mendanai penjualan tersebut dengan menjual obligasi ke pasar modal. Jadi nanti perusahaan itu bisa jual surat piutangnya itu kepada pihak ketiga. Nah, jadi biar bisa mendapatkan dana di situ. Nah, ada juga biaya dibayar di muka. Nah, beban yang dibayarkan di muka merupakan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang belum diterima. Misalnya kita bayar duluan gitu. Contohnya pembayaran di muka untuk sewa, asuransi pajak properti dan lain-lain.
Nah, biaya dibayar di muka ini tergolong aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan yang tidak ada membutuhkan penggunaan aset lancar lainnya. Nah, kita lanjut ke dalam persediaan. Nah, persediaan merupakan barang yang dimiliki untuk kita jual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Jadi, kita beli gula, tepung, terigu misalnya mau bikin roti, nah itu termasuk persediaan. Persamaan persediaan yaitu penjualan awal ditambah pembelian neto dikurangi beban pokok penjualan, maka itulah besar persediaan akhir. Nah, arus biaya persediaan ini menggunakan 3 metode. Mungkin bisa kita dengar di dalam pengantar akuntansi. Ada FIFO, LIFO, dan average. Mungkin LIFO sekarang sudah tidak digunakan lagi ya. Nah, kita masuk ke dalam contohnya. Ini adalah cerminan catatan persediaan suatu perusahaan. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa persediaan pada tanggal 1 Januari sebesar 40 unit dengan harga $500 sebesar $20.000. Nah, persediaan lagi dibeli selama tahun berjalan itu sebesar 60 unit dengan harga $600 dengan harga totalnya $36.000. Nah, maka beban pokok penjualan barang yang tersedia untuk dijual yaitu 100 unit dari 40 ditambah 60 unit. Nah, sedangkan totalnya yaitu sebesar 56.000 dari 20.000 ditambah $36.000 menjadi $56.000. Kita asumsikan di tahun tersebut selama tahun berjalan itu terjual 30 unit dengan harga 800 per unit. Total penjualannya itu sebesar 24.000. Maka kita akan menghitung biaya persediaan perusahaan tersebut menggunakan ketiga metode tersebut. Nah, pertama, first in first out atau FIFO yang kita kenal. Nah, yang mana ini kita beli pertama, nanti kita akan jual pertama juga. Nah, bagaimana perhitungan laba kotor perusahaan jika menggunakan FIFO? Yaitu penjualannya tadi 24.000 dari 30 dikali $800 jadi $24.000. Kemudian HPP-nya karena tadi barang pertama masuk, dia pertama keluar, kita beli dengan harga 500 yang pertamanya, maka kita akan jual dengan yang pertama dulu yang 500. 30 kali 500 15.000, maka laba kotornya adalah 9.000, yaitu 24.000 dikurang 15.000 yaitu 9.000. Maka biaya persediaan kita yaitu sebesar $15.000 telah dipindahkan dari neraca. Artinya yang tadi di neraca ada 56.000, di neraca ada 56.000 totalnya, maka biaya persediaan yang dilaporkan di neraca akhir periode sebesar 41.000, yaitu dari 56.000 tadi yang di neraca totalnya dikurangi dengan 15.000, maka sebesar 41.000 sekarang yang tersisa persediaan akhirnya di neraca. Kita lanjut ke metode yang kedua yaitu last in first out. Yang terakhir masuk, dia yang pertama dijual. Jadi last in first out. Penjualannya 24.000 sama. Kemudian HPP-nya, harga pokok penjualannya dengan harga 600 karena yang kedua masuk itu harganya 600, yang pertama 500, yang kedua 600. 30 dikali 600 yaitu $18.000. Maka laba kotornya yaitu sebesar $6.000. Yaitu dari 24.000 dikurangi 18.000 sebesar $6.000. Oleh karena itu biaya persediaannya sebesar 18.000 telah dipindahkan dari neraca yang tercermin di HPP atau di laporan laba rugi. Nah, yang tersisa di neraca yaitu sebesar 38.000. Tadi di neraca ada 56.000, sekarang dikurangi biaya persediaan 18.000, maka yang tersisa adalah 38.000 yang ada di neraca atau persediaan akhirnya. Langsung kita masuk ke metode rata-rata. Nah, di sini artinya unit dijual tanpa diperhatikan yang mana duluan masuk. Yang itu jadi semuanya itu dirata-ratakan, yang masuk duluan atau masuk terakhir
itu sama aja, yaitu dengan rata-rata tertimbang. Jadi bagaimana perhitungannya? Sama, penjualannya $24.000, HPP-nya adalah $560. Dari mana? $560 itu dapat dari totalnya tadi 56.000 dibagi dengan jumlah unitnya sebesar 100 unit, maka diperoleh rata-rata harga produknya per item yaitu $560. Maka 30 dikali $560 sebesar $16.800 dengan laba kotor $7.200. Nah, maka persediaan akhir yang tersedia yaitu 39.200, yaitu diperoleh dari 56.000 dikurangi dengan 16.800, maka akan diperoleh 39.200. Jadi mudah banget ya. Langsung kita masuk ke dampak persediaan terhadap profitabilitas. Nah, ini kita rangkum dalam tabel. Nah, di situ kita lihat ada metode FIFO, LIFO, sama rata-rata. Nah, yang tadi kita bilang persediaan awalnya dia beli yang dengan harga 500, totalnya $20.000. Beli lagi 36.000 dengan harga 600, maka total persediaan akhir kalau pakai FIFO dia 41.000. Kalau pakai LIFO 38.000. Kalau pakai metode rata-rata 39.200. Maka harga pokok penjualannya tadi ada 15.000, 18.000 sama 16.800. Ini metode ketiganya. Laporan laba rugi berdasarkan ketiga metode itu yaitu penjualannya 24.000, harga pokoknya ada yang 15.000, 18.000, 16.800, maka inilah laba yang diperoleh. Apabila kita menggunakan FIFO, laba kita 9.000, kalau LIFO 6.000, kalau rata-rata 7.200. Jadi first in first out, lebih bagus keluar yang duluan dalam metode dalam perhitungan persediaan ini. Nah, kesimpulan laba kotor dapat dipengaruhi oleh pilihan perhitungan biaya perusahaan. Apalagi tadi ada 3 metode, jadi labanya berbeda-beda. Nah, tergantung kita mau perhitungan yang mana. Dengan biaya perusahaan, seperti yang kita tahu tadi ada 3 metode. Nah, pada periode di mana harga meningkat, kalau harganya naik, FIFO memberikan laba kotor lebih tinggi dibanding LIFO karena biaya persediaannya lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan penjualan dengan harga pasar terkini. Nah, sering dinyatakan sebagai keuntungan fiktif FIFO karena laba kotor sebenarnya merupakan penjumlahan dari laba ekonomi dan laba kepemilikan. Laba ekonomi sesuai dengan jumlahnya yang terjual dikalikan dengan selisih harga jual dan biaya pengganti persediaan. Seperti di bawah ini, laba ekonominya sama dengan 30 unit dikali 800 harga jualnya dikurangi harga sekarang yaitu 600 sama dengan $6.000. Nah, sedangkan laba kepemilikan yaitu kenaikan biaya pengganti karena persediaan telah diperoleh dan sama jumlah unit dikalikan dengan biaya selisih penggantian terkini dengan biaya perolehan awal. Maka laba kepemilikannya adalah 30 unit dikali 600 dikurangi 500 yaitu sebesar $3.000. Nah, kita masuk ke dalam dampak biaya persediaan terhadap neraca. Nah, pada periode harga meningkat dengan asumsi persediaan belum melikuidasi laporan persediaan lamanya, maka LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga penggantian. Sehingga neraca perusahaan menggunakan LIFO tidak akurat mencerminkan investasi lancar yang dimiliki perusahaan dalam persediaan. Nah, makanya sekarang LIFO itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, dampak biaya persediaan terhadap arus kas, peningkatan laba kotor dengan metode FIFO yang menyebabkan laba sebelum pajak lebih tinggi sehingga menimbulkan utang pajak yang lebih tinggi. Jadi kalau kita menggunakan metode FIFO menyebabkan laba sebelum pajaknya tinggi sehingga nanti utang pajaknya nanti akan kita terima lebih tinggi lagi. Nah, kita masuk ke dalam aset jangka panjang. Aset jangka panjang merupakan aset yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi lebih dari satu periode. Nah, aset jangka panjang ini umumnya aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik, dan peralatan. Kalau aset jangka panjang yang
tidak berwujud bisa seperti hak paten, merek dagang, copyright, dan goodwill. Nah, kita masuk ke akuntansi aset jangka panjang. Nah, di sini ada 3 istilah, yaitu ada kapitalisasi, proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan dapat berlangsung selama beberapa periode ke depan. Nah, ada juga alokasi, yaitu proses pembebanan biaya tangguhan aset secara periodik selama lebih dari periode manfaat yang diharapkan. Ada juga penurunan nilai yang merupakan proses penurunan nilai buku aset saat arus kas yang diharapkan tidak lagi mencukupi biaya tersisa pada masa tercatatnya neraca. Yaudah, kita masuk ke dalam aset tetap dan SDA. Menilai aset tetap dan sumber dayanya, yaitu menilai properti, pabrik, dan peralatan. Nah, di sini biaya ini mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut siap di lokasi atau siap digunakan, baik itu biaya angkut, instalasi, pemasangan, seluruh biaya-biaya yang digunakan untuk berhubungan dengan pengadaan atau pemeliharaan produk tersebut itu masuk ke dalam sini. Nah, lanjut kita masuk ke menilai sumber daya alam. Nah, biasanya yang digunakan ini aset yang habis, merupakan hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam. Sumber daya tersebut kemudian dipindahkan, dikonsumsi, dijual. Perusahaan bisanya mengalihkan biaya sumber alamnya pada jumlah estimasi unit cadangan yang tersedia. Yang ketiga itu ada penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi biaya bangunan, peralatan atau peralatan sepanjang masa manfaatnya. Tanah ini tidak disusutkan ya. Nah, jadi berapa disusutkan setiap tahunnya. Masa manfaat masing-masing aset itu berbeda. Hal ini didasari dengan kondisinya, pemahaman teknisnya, pengalaman mengenai fisik dan sifatnya produksi aset. Nah, misalnya kita pakai mobil. Nah, mobil ini kan ketika teknisinya mungkin sudah berpengalaman menggunakan alat tersebut, mungkin masa manfaat dari mesin ini bisa jauh lebih panjang dibanding orang yang tidak tahu menggunakannya, tidak tahu memeliharanya. Jadi umurnya bahkan relatif lebih kecil dibanding yang sudah ada pemahaman teknisnya, pengalamannya, dan bagaimana penggunaan aset tersebut. Kalau metode alokasinya itu ada garis lurus, dipercepat, dan khusus. Nah, kita masuk ke depresi. Depresi merupakan biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan. Depresi tergantung pada produksi, menghasilkan lebih banyak produksi artinya mengeluarkan banyak biaya depresi lebih pula. Nah, kalau penurunan nilai, bangunan dan sumber daya alam biasanya disusutkan dalam masa manfaat berdasarkan prinsip alokasi dengan penentuan laba. Nah, nilai yang terbawa sekarang dari aset disusutkan tidak dirancang untuk merefleksikan nilai sekarang dari aset. Nah, kita masuk ke dalam menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Nah, di sini untuk menganalisis penyusutan membutuhkan evaluasi kelayakan. Nah, pengukurannya itu biasanya digunakan yaitu rata-rata jangkauan umur total sama dengan umur rata-rata ditambah umur sisa rata-rata. Nah, kita masuk ke dalam aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan hak istimewa atau kepemilikan atau manfaat kepemilikan atau pengendalian. Nah, misalnya akuntansi aset tidak berwujud ini contohnya ada goodwill, ada paten, hak cipta, nama dagang atau merek dagang, bisa sewa, kemudian perbaikan gedung yang akan disewa, hak eksplorasi dan biaya pengembangan sumber daya alam, kemudian ada formula, proses, teknologi, desain khusus, kemudian lisensi, waralaba, keanggotaan atau daftar pelanggan. Ini adalah merek-merek dunia yang bernilai tinggi. Ada Coca-Cola tuh sampai dengan layanan internet, ada perangkat lunak juga, Google dan Microsoft. Nah, itu nilai mereknya tuh sampai 71,86 miliar dolar. Demikian pertemuan kita hari ini, saya cukupkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.